Halo teman-teman, selamat datang di channel Audio Literasi. Kali ini, kita akan bahas cara efektif belajar, meningkatkan ingatan dan mengatasi lupa. Pernah nggak sih, kamu baca buku atau artikel yang super menarik, tapi keesokan harinya kamu lupa hampir semuanya? Jangan khawatir, kamu nggak sendirian. Banyak dari kita menghadapi masalah ini, tapi penyebabnya bukan karena otakmu jelek. Masalahnya seringkali ada pada metode belajar atau cara menangkap informasi yang kurang cocok dengan cara kerja otak. Ibarat punya mobil sport canggih, tapi nggak ngerti cara menyetirnya. Yuk, upgrade cara belajarmu dengan trik-trik berikut ini agar ingatanmu tajam seperti pedang ninja. Trik 1, fokus adalah kunci. Pernahkah kamu benar-benar fokus saat membaca atau belajar? Kalau seperti kebanyakan orang, mungkin kamu sering teralihkan oleh notifikasi, scrolling media sosial, atau pikiran-pikiran random. Padahal, ingatan dimulai dari perhatian. Jika perhatianmu setengah-setengah, jangan heran kalau informasi hanya lewat seperti angin sore. Tips meningkatkan fokus. Hilangkan gangguan. Matikan notifikasi, jauhkan ponsel, dan kalau perlu pasang tanda, jangan ganggu, di pintu kamar. Anggap ini sesi VIP antara kamu dan informasi. Tanya dirimu sendiri. Saat membaca, tanyakan, apa yang bisa kupelajari dari ini? Pertanyaan ini membuat otakmu lebih aktif dan informasi lebih menempel. Bayangkan perhatian itu seperti tiket masuk konser. Kalau tiketnya nggak valid, otakmu bakal bilang, maaf, akses ditolak. Jadi, yuk mulai latihan fokus seperti Zen Master. Trik 2, gunakan kekuatan visualisasi. Otak kita sangat suka gambar dan cerita. Jadi, mengapa tidak membuat bacaanmu menjadi lebih menarik dengan visualisasi? Informasi yang divisualisasikan akan lebih mudah dicerna daripada sekadar kata-kata di halaman. Tips visualisasi. Bayangkan adegan. Misalnya, saat belajar sejarah, bayangkan perang besar, raja-rajanya, atau kehidupan di zaman itu. Jika belajar biologi, bayangkan tubuhmu sebagai mesin canggih yang bekerja dengan sempurna. Gunakan elemen personal. Tambahkan elemen yang dekat dengan hidupmu. Misalnya, saat membaca teori, bayangkan kamu mempraktikkannya di presentasi kantor. Jadilah sutradara dari film mental di kepalamu. Semakin seru visualnya, semakin mudah otakmu mengingatnya. Trik 3, menulis seperti Beethoven. Tahukah kamu, Beethoven selalu membawa buku catatan kemanapun. Ide yang melintas langsung ditulisnya, bahkan saat jalan-jalan di taman. Menulis adalah olahraga untuk otak. Dengan menulis, kamu membantu otak memilah informasi penting. Tips menulis efektif. Gunakan kata-katamu sendiri. Jangan hanya menyalin dari buku. Tulis ulang dengan gaya bahasamu. Gunakan metode visual. Jika kamu tipe visual, buat diagram, peta pikiran, atau coretan kreatif. Jadikan kebiasaan harian. Gunakan jurnal untuk mencatat apa yang kamu pelajari. Nggak perlu panjang, yang penting konsisten. Dengan menulis, informasi nggak cuma numpang lewat, tapi benar-benar terinternalisasi. Trik 4, hindari menyoroti, gunakan recall aktif. Menyoroti kalimat demi kalimat sering terasa produktif, tapi ternyata teknik ini kurang efektif untuk mengingat. Menyorot hanya memberikan rasa aman palsu tanpa benar-benar melatih otak. Apa itu recall aktif? Recall aktif adalah proses mengingat informasi tanpa melihat materi sumber. Teknik ini seperti melatih otot otakmu. Contohnya, coba tuliskan kembali atau ceritakan ulang informasi yang baru saja kamu pelajari. Tips mengingat lebih baik, ajarkan ke orang lain. Ceritakan apa yang kamu pelajari kepada teman atau bahkan dirimu sendiri. Latih otak dengan pertanyaan. Misalnya, bagaimana teori ini relevan dengan hidupku? Ingat, menyorot itu seperti mencatat nomor telepon di pasir pantai, mudah hilang. Tapi recall aktif seperti mengukir informasi di batu karang. Trik 5, kalahkan kurva lupa dengan repetisi terjadwal. Otak kita memiliki kebiasaan membuang informasi yang dianggap tidak penting.
Ini disebut kurva lupa. Informasi baru akan cepat hilang jika tidak diulang-ulang. Gunakan teknik Rule of Five. Hari pertama, ulangi informasi beberapa kali di hari yang sama. Hari-hari berikutnya, ulangi sekali sehari selama 5 hari. Setiap minggu, tinjau kembali sekali seminggu selama 5 minggu. Setiap pengulangan akan memperkuat jejak informasi di otakmu. Bayangkan seperti jalan setapak di hutan, semakin sering dilewati, semakin jelas jalannya. Kesimpulan, rasa lupa bukan berarti kamu bodoh atau otakmu rusak. Ini hanya cara otak menyaring informasi. Dengan metode yang tepat, kamu bisa mengatasi lupa dan meningkatkan kemampuan belajarmu. Kombinasikan trik-trik di atas, dan bayangkan bisa mengingat 80% dari apa yang kamu baca bahkan berbulan-bulan setelahnya. Seru banget, kan? Jangan biarkan rasa lupa menghentikanmu. Ini bukan soal punya ingatan super, tapi soal membangun kebiasaan belajar yang efektif. Mulailah sekarang, dan lihat bagaimana otakmu bekerja sama untuk menciptakan perubahan besar. Simulasi penerapan belajar pelajaran ekonomi. Fokus adalah kunci. Hilangkan gangguan. Sebelum belajar tentang teori permintaan dan penawaran, matikan notifikasi ponsel dan siapkan lingkungan belajar yang tenang. Buat pertanyaan aktif, misalnya, mengapa harga barang naik saat permintaan meningkat? Atau apa yang terjadi jika penawaran berkurang sementara permintaan tetap? Pertanyaan ini akan membantu otak lebih aktif menangkap informasi. Jadikan belajar lebih visual. Visualisasi konsep. Saat mempelajari teori permintaan dan penawaran, bayangkan pasar sebagai tempat nyata. Visualisasikan penjual yang membawa barang dan pembeli yang menawar harga. Buatlah grafik permintaan dan penawaran di kepala kamu, bayangkan garis-garis itu bergerak seiring perubahan harga dan kuantitas. Gunakan diagram. Gambarkan grafik permintaan dan penawaran di kertas atau aplikasi. Tandai area keseimbangan equilibrium dengan warna berbeda untuk membantu ingatan visual. Menulis seperti ekonom. Ringkas dengan kata-kata sendiri. Setelah membaca tentang elastisitas harga permintaan, tuliskan definisinya dengan gaya bahasa kamu. Contoh, elastisitas harga permintaan itu mengukur seberapa sensitif pembeli terhadap perubahan harga. Gunakan peta pikiran. Buat mind map yang menjelaskan hubungan antara permintaan, penawaran, elastisitas, dan keseimbangan pasar. Hindari penyorotan. Gunakan recall aktif. Latihan recall. Setelah belajar tentang konsep pajak dan subsidi, tutup buku dan coba tuliskan kembali dampaknya terhadap kurva permintaan dan penawaran tanpa melihat catatan. Hubungkan dengan kehidupan nyata. Contoh, bagaimana subsidi pemerintah pada bahan bakar memengaruhi harga dan kuantitas di pasar. Teknik repetisi terjadwal. Hari pertama, setelah mempelajari faktor-faktor produksi, ulangi konsepnya pada malam hari. Coba buat contoh nyata seperti pabrik mobil yang menggunakan tenaga kerja, modal, dan bahan baku. Hari-hari berikutnya, luangkan 10 menit setiap hari selama 5 hari untuk mengingat kembali teori produksi dan kaitannya dengan biaya. Setiap minggu, dalam 5 minggu, tinjau ulang materi ekonomi secara keseluruhan dengan melihat catatan atau mengajarkan kembali ke teman. Ajarkan kembali. Ceritakan dengan santai. Jelaskan konsep keseimbangan pasar kepada teman atau keluarga dengan analogi sederhana seperti harga tiket konser yang akhirnya pas karena jumlah tiket cocok dengan jumlah orang yang mau beli. Ajarkan ke diri sendiri. Gunakan cermin dan jelaskan materi seperti seorang guru. Misalnya, penawaran itu seperti toko yang menyediakan barang, semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Dengan metode ini, belajar pelajaran ekonomi akan terasa lebih mudah, efektif, dan menyenangkan. Simulasi penerapan belajar pelajaran fisika. Topik, Hukum Newton. Tujuan, memahami aplikasi hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah belajar. Membaca dan memahami teori. Pelajari hukum Newton 1, 2, dan 3 dari buku teks atau sumber online terpercaya.
Catat poin-poin penting seperti, gaya adalah hasil kali massa dan percepatan, F sama dengan M tanda kali A. Visualisasi dengan contoh nyata. Hukum pertama, bayangkan meja makan dengan gelas di atasnya. Jika meja tidak didorong, gelas tetap diam. Namun, jika meja digerakkan tiba-tiba, gelas bisa terjatuh akibat inersia. Hukum kedua, lakukan eksperimen dengan mendorong kereta mainan bermassa berbeda. Catat percepatan kereta dengan gaya dorong yang sama. Hukum ketiga, gunakan balon yang dilepaskan di udara. Amati bagaimana udara keluar ke satu arah, sedangkan balon bergerak ke arah berlawanan. Eksperimen praktis. Siapkan kereta mainan, timbangan, pemberat, dan penggaris. Gunakan pemberat yang berbeda untuk mengukur gaya dorong yang diperlukan agar kereta bergerak. Catat hasilnya dan buat grafik hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Diskusi dan refleksi. Bandingkan hasil percobaan dengan teori. Diskusikan dengan teman, apa yang terjadi jika massa bertambah tetapi gaya tetap sama. Apakah percepatan berubah? Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum pertama, pahami pentingnya sabuk pengaman saat berkendara untuk menghindari efek inersia saat pengereman mendadak. Hukum kedua, analisis perbedaan akselerasi mobil kecil dan truk saat mesin memberikan tenaga yang sama. Hukum ketiga, amati bagaimana roket diluncurkan dengan memanfaatkan gaya reaksi dari pembakaran bahan bakar. Evaluasi. Jawab soal seperti, sebuah benda bermassa 5 kg diberi gaya 20 N. Berapa percepatannya? Diskusikan hasil dan cek jawaban dengan teman atau guru. Hasil yang diharapkan. Pemahaman mendalam tentang hukum Newton. Kemampuan menghubungkan konsep fisika dengan peristiwa nyata. Pengembangan keterampilan analisis dan problem solving dalam fisika. Simulasi penerapan belajar keterampilan baru, memasak makanan Italia. Tujuan pembelajaran, menguasai dasar-dasar memasak makanan Italia, khususnya membuat pasta dari awal hingga menjadi hidangan siap saji. Langkah-langkah pembelajaran. Persiapan. Identifikasi tujuan, mengetahui jenis pasta yang ingin dibuat, misalnya spaghetti dengan saus bolognese. Pengumpulan informasi. Menonton video tutorial memasak pasta buatan tangan. Membaca resep dari buku masakan atau situs kuliner terpercaya. Alat dan bahan. Tepung terigu, telur, minyak zaitun, garam untuk adonan pasta. Daging cincang, tomat, bawang bombay, bawang putih, oregano, basil untuk saus bolognese. Peralatan seperti rolling pin, mesin pembuat pasta opsional, dan panci. Pelaksanaan. Praktik langsung. Langkah 1, membuat adonan pasta. Campur tepung dengan telur, tambahkan sedikit minyak zaitun dan garam. Uleni hingga adonan elastis, lalu bungkus dengan plastik wrap dan diamkan 30 menit. Langkah 2, membentuk pasta. Giling adonan menggunakan rolling pin atau mesin pasta hingga mencapai ketebalan yang diinginkan. Potong adonan menjadi bentuk spaghetti. Langkah 3, membuat saus bolognese. Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum. Masukkan daging cincang, masak hingga berubah warna. Tambahkan tomat yang telah dihaluskan, bumbu oregano, dan basil. Biarkan mendidih dan masak dengan api kecil. Langkah 4, memasak pasta. Rebus pasta dalam air mendidih yang telah diberi garam selama 2-3 menit. Uji coba dan koreksi. Sajikan pasta dengan saus bolognese. Cicipi hasilnya dan catat bagian yang perlu diperbaiki, misalnya rasa saus atau tekstur pasta. Evaluasi. Bandingkan hasil akhir dengan resep atau contoh video tutorial. Mintalah pendapat dari orang lain yang mencicipi masakan Anda. Refleksi dan perbaikan. Identifikasi kesulitan yang dihadapi, seperti pengolahan adonan atau rasa saus. Lakukan pengulangan untuk memperbaiki hasil hingga mencapai tingkat kepuasan. Penerapan berkelanjutan. Setelah mahir membuat spaghetti bolognese, coba variasi lain seperti pasta carbonara atau ravioli. Terapkan prinsip yang sama untuk belajar masakan dari negara lain.
Dengan metode ini, belajar memasak menjadi menyenangkan dan memberikan keterampilan yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Simulasi penerapan belajar bisnis online. Langkah persiapan. Tujuan belajar, menguasai dasar-dasar bisnis online, seperti membuat toko online, strategi pemasaran digital, dan manajemen pelanggan. Alat yang dibutuhkan, laptop smartphone, koneksi internet stabil, platform bisnis online misalnya, Shopify, Tokopedia, atau Instagram. Sumber belajar, kursus online misalnya, Coursera, Udemy video tutorial di YouTube, dan buku bisnis digital seperti Crushing It. Oleh Gary Vaynerchuk. Langkah-langkah belajar. Langkah 1, memahami pasar dan produk. Simulasi, buat daftar produk yang Anda minati atau kuasai, misalnya aksesoris handmade. Lakukan riset pasar dengan mencari produk serupa di marketplace besar seperti Shopee atau Amazon. Catat tren produk, harga rata-rata, dan ulasan pelanggan. Langkah 2, membuat toko online. Simulasi, pilih platform seperti Shopify atau marketplace lokal seperti Tokopedia. Buat akun, desain toko dengan template yang menarik, dan unggah gambar produk berkualitas tinggi. Berikan deskripsi produk yang jelas, mencantumkan manfaat dan keunikan produk. Langkah 3, strategi pemasaran digital. Simulasi, buat akun bisnis di media sosial Instagram, TikTok. Buat konten berupa foto produk, video tutorial, atau behind the scenes proses produksi. Gunakan iklan berbayar untuk menjangkau audiens lebih luas. Set anggaran kecil untuk menguji performa iklan. Langkah 4, mengelola pelanggan. Simulasi, buat template balasan cepat untuk pertanyaan pelanggan. Gunakan aplikasi CRM Customer Relationship Management seperti HubSpot untuk mengelola data pelanggan. Tanggapi ulasan dan feedback dengan profesional. Langkah 5, meningkatkan pengetahuan bisnis. Simulasi, ikuti webinar atau seminar online tentang digital marketing. Bergabung dengan komunitas bisnis online untuk berbagi pengalaman dan belajar dari pelaku bisnis lainnya. Evaluasi dan pengembangan. Evaluasi mingguan, tinjau data penjualan, efektivitas iklan, dan interaksi di media sosial. Catat hal yang berhasil dan aspek yang perlu diperbaiki. Lakukan eksperimen dengan strategi baru, seperti diskon bundling atau kolaborasi dengan influencer mikro. Penerapan dalam kehidupan nyata. Pilih salah satu produk untuk dijual, seperti kue kering homemade. Gunakan langkah-langkah di atas untuk menjalankan toko online. Catat setiap kemajuan dan buat jurnal pengalaman sebagai bahan evaluasi. Dengan pendekatan ini, Anda tidak hanya belajar teori tetapi juga langsung mempraktikkannya. Apakah ada bagian yang ingin ditambahkan atau disesuaikan dengan kebutuhan Anda? Simulasi penerapan belajar spiritual dan meditasi. Belajar spiritual dan meditasi dapat membantu seseorang meningkatkan kesadaran diri, kedamaian batin, dan keseimbangan hidup. Berikut adalah contoh simulasi penerapannya. Hari 1, memulai dengan meditasi dasar. Tujuan, mengenal dasar meditasi pernapasan. Mengarahkan pikiran untuk fokus pada momen saat ini. Langkah-langkah. Pilih waktu yang tenang, pagi hari sebelum aktivitas dimulai. Siapkan tempat, duduk di kursi atau lantai dengan posisi nyaman, punggung tegak. Atur timer, mulai dengan 5 menit. Fokus pada napas, tarik napas perlahan melalui hidung, rasakan udara masuk. Hembuskan perlahan melalui mulut. Jika pikiran melayang, kembalikan perhatian ke napas. Refleksi, setelah selesai, tulis di jurnal tentang pengalaman Anda, apa yang dirasakan dan apa yang muncul di pikiran. Hari 3, membangun koneksi spiritual. Tujuan, mulai mencari arti kehidupan melalui refleksi pribadi. Memahami nilai-nilai inti yang ingin dipegang. Langkah-langkah. Luangkan waktu untuk refleksi, siapkan 10-15 menit di tempat yang tenang. Tulis pertanyaan ini di jurnal. Apa yang membuat saya merasa damai? Apa yang saya syukuri hari ini? Bagaimana saya bisa menjadi versi terbaik diri saya?
Renungkan jawaban, fokus pada satu pertanyaan per sesi, tuliskan jawaban secara bebas tanpa takut salah atau benar. Hari 7, mengintegrasikan meditasi dalam rutinitas harian. Tujuan: membentuk kebiasaan meditasi sebagai bagian dari rutinitas harian. Memanfaatkan meditasi untuk menangani stres. Langkah-langkah: meditasi sebelum tidur, lakukan meditasi singkat selama 10 menit untuk relaksasi. Gunakan afirmasi positif selama meditasi, ulangi afirmasi seperti, "Saya tenang dan damai," atau "Saya hidup dengan penuh kesadaran." Praktik mindfulness sepanjang hari, saat makan atau berjalan, fokus pada setiap gerakan dan sensasi tanpa gangguan. Hari 14, menyusun